Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin sekalian, para pemirsa yang Bapak cintai, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita akan lanjutkan podcast kita, dan motivator kita, Pak Rahmat, sudah ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama Pak Prof. Hadirin sekalian, podcast ini adalah podcast yang ke-8. Insya Allah pada hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana atau apa jurus-jurus sehingga ikhtiar kita itu maksimal. Tentu saja tujuannya agar mendapatkan hasil yang maksimal pula. Dalam teori ekonomi mikro, para hadirin yang belajar di sekolah atau di universitas, hasil maksimal itu adalah pengurangan dari TR dan dikurangi TS. TR itu total revenue, TC itu adalah total cost. Tapi tentu saja karena kita bincang-bincang dalam ekonomi Islam, ya, hasil maksimal itu tidak hanya bersifat material saja, ya, tapi ada juga syarat-syarat yang menentukannya. Di antaranya bahwa jenis barang yang kita usahakan juga harus barang yang halal. Kemudian yang kedua, ya, kita juga melakukannya itu dengan jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, dan juga mengurangi kualitas. Kemudian yang ketiga, kewajiban pengusaha itu bukan hanya membayar pajak kalau dapat keuntungan, tapi juga kita harus bayar zakatnya. Insya Allah itu tidak akan mengurangi pahala bagi kita. Dan yang keempat, usahanya itu bukan hanya bermanfaat bagi para pengusahanya, ya, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Baiklah Pak Rahmat, mari kita coba bincang-bincang tentang apa jurus-jurus yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha agar mendapatkan atau bisa melakukan ikhtiar maksimal dan tentu juga dengan hasil yang maksimal. Maka Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Prof atas kesempatannya. Nah, mungkin saya awali dengan mengapa ya saya membahas tentang ikhtiar maksimal. Karena di masyarakat masih banyak ya masyarakat yang masih salah paham tentang ikhtiar maksimal ini. Ya, artinya banyak orang yang mereka tuh belum benar-benar maksimal tapi merasa sudah maksimal. Itu jadi masalahnya. Padahal kalau kita ya belajar ke para sahabat ya zaman Rasulullah, bahkan dicontohkan juga oleh Rasulullah, saat berjuang dalam membela agama Allah itu, saat berperang, itu ikhtiarnya maksimal. Padahal doa Rasulullah itu pasti dikabulkan. Rasulullah juga dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Tapi dalam ikhtiar ya maksimal itu. Artinya benar-benar maksimal saat mau berperang, menggunakan baju perang, membawa senjata terbaik, membawa pasukan sebanyak mungkin dengan kendaraan selengkap mungkin dan sebagainya. Artinya itu sebuah usaha maksimal. Padahal pertolongan Allah itu begitu dekat, toh ada Rasulullah di sana. Nah, seringkali masyarakat atau khususnya umat Islam yang ikhtiarnya itu tidak begitu maksimal, mereka langsung berharap dengan pertolongan Allah itu. Allah juga akan menolong. Emang betul Allah itu akan menolong, tapi kalau kita belajar ya mencontoh ke Rasulullah dan para sahabat, pertolongan Allah itu datang justru setelah kita ikhtiar maksimal. Ya, sebagai contoh saat perang Khandaq ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat membangun parit itu yang sangat panjang dan cukup dalam. Nah, dari sanalah si pasukan musuh itu tertahan dan akhirnya pertolongan Allah datang. Nah, begitu juga
saat kita mau berusaha, ya berusahalah maksimal. Dalam Islam itu ada istilah yang disebut dengan mastatotum. Jadi kita itu dalam berbuat kebaikan itu harus dengan cara yang semampu kita, bukan semau kita. Jadi pengertiannya itu usaha maksimal itu bukan hanya bersifat fisik orangnya gitu ya, Betul. tapi juga harus ada kelengkapannya. Betul sekali. Termasuk alatnya ya harus Betul, bagus gitu ya. betul. Waktunya harus tepat Betul ya. sekali. Jumlahnya juga mencukupi ya. Betul. Ikhtiar maksimal akan perang kalau mereka pasukannya 1.000, kita hanya 10 orang kan tidak mungkin menang kan. Betul, ya. Oh, gimana terusnya? Ya. Nah, disinilah saya merumuskan ya, setidaknya ada 7. Oh, ada 7. Ya, ada 7 bagaimana jurus gitu ya. 7 jurus bagaimana supaya ikhtiar kita maksimal. Dan sebagai umat Islam ya, kita nomor satunya itu adalah ikhlas. Jadi kalau kita mau berusaha, angka pertama itu adalah ikhlas, yaitu diawali dengan niat karena Allah. Ini yang akan membawa kepada kualitas kerja kita. Kalau kita melakukan sesuatu ya, jadi yang karena Allah itu bukan hanya ibadah ritual saja, bukan hanya sholat. Saat kita mau bekerja, saat kita mau berbisnis, semuanya niatkan karena Allah. Nah, kalau kita sudah niat karena Allah, maka ini akan membawa kualitas kepada pekerjaan kita. Kenapa? Toh kita kerja itu kan untuk Allah. Masa kerja untuk Allah sekedarnya? Yang kedua, bahwa balasan kalau sebuah pekerjaan, sebuah tindakan itu sudah karena Allah, balasannya bukan hanya di dunia. Nanti kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Tentu kita ingin mendapatkan balasan yang sebesar mungkin. Tentu kerja kita itu akan maksimal kalau diawali dengan niat ikhlas. Jadi ikhlas itu nomor 1. Jadi upayakanlah segala sesuatu saat kita berusaha, saat kita sedang mengatasi masalah, saat kita sedang berbisnis, saat kita sedang bekerja, niatkan karena Allah. Insya Allah itu akan membawa hasil yang maksimal. Itu langkah pertamanya, Pak. Ya. Terus langkah keduanya? Nah, langkah keduanya setelah kita ikhlas, ya, toh kita beribadah, bekerja untuk Allah, maka langkah keduanya adalah kita yang minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah supaya apa yang kita lakukan, supaya apa yang kita kerjakan, supaya perniagaan kita, supaya belajar kita, dan sebagainya apa yang kita lakukan itu atas bimbingan Allah. Allah memberikan petunjuk ke hati kita, kemudian Allah memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan ide-ide, memberikan ilmu dan sebagainya, dipertemukan dengan orang-orang, kondisi dikondusifkan dan sebagainya. Itu semua bisa Allah yang mengatur. Jadi sejak awal ya, sebelum melakukan sesuatu ya mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita sendiri kan manusia, serba terbatas. Tapi kalau dalam bimbingan Allah, ya itu hasilnya akan luar biasa. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang. Mau bekerja ya asal bekerja, tidak melibatkan Allah. Jadi libatkan Allah sejak awal. Nah, ini pengertian minta petunjuk atau bimbingan Allah. Itu caranya gimana? Apakah hanya bersifat berdoa, Betul. atau membaca ayat-ayat Allah tentang bagaimana berusaha yang baik? Nah, meminta bimbingan Allah, dua-duanya itu betul Pak, bisa dilakukan itu. Saat kita pertama kali ya belajar saat Rasulullah dalam perang Badar ya sebagai contoh. Kan sebelum perang itu di malam hari Rasulullah bermunajat kepada Allah. Yang doanya itu sampai terkenal ya, begitu dikenang sampai sekarang. Benar-benar munajat sampai menangis. Sholat tahajud, bahkan para sahabat juga dibangunkan untuk sholat tahajud untuk mempersiapkan peperangan di saat perang Badar itu. Ya tentu saja langkah pertama adalah berdoa supaya Allah memberikan keberhasilan, memberikan kemenangan, memberikan kesuksesan bagi kita. Dan yang kedua tentu yang namanya kita meminta pertolongan kepada Allah itu ya ibarat ya kalau kita mau memperbaiki mic ini, mau memperbaiki HP, memperbaiki kamera, kita kan tanya ke yang buatnya berupa manual book. Nah begitu juga dalam hidup kita, ya kita tanya kepada sang pembuat. Yang dimaksud dengan surat Al-Ikhlas ayat kedua itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahus Samad. Kita bergantung kepada Allah. Nah bergantung kepada Allah, salah satu caranya adalah kita bergantung atas aturan-aturan Allah.
Ya kita betul kata Bapak tadi, ya kita pelajari petunjuk dari Allah dalam melakukan ibadah, dalam melakukan usaha, dalam melakukan niaga dan sebagainya, ya kita juga harus sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, Begitu. oke. Jadi satu niat ya, dua ya mengikuti petunjuk Allah atau Betul, berdoa ya. ya. Yang ketiganya apa nih? Nah, yang penting yang ketiga itu adalah fokus. Hmm. Ya, fokus artinya saat kita mengerjakan sesuatu, kita fokus. Jangan banyak gangguan, jangan banyak godaan. Karena godaan, gangguan itu akan memecah konsentrasi kita, akan memecah energi kita, ya, akan memecah perhatian kita yang akhirnya apa yang kita lakukan itu tidak maksimal. Nah, dengan fokus kita mengerjakan sesuatu, insya Allah hasilnya jauh lebih baik dibandingkan jika kita tidak fokus. Nah, sebenarnya kayak multitasking, mengerjakan segala macam dalam satu waktu itu nggak baik. Kalau kita memang banyak pekerjaannya, lakukan satu persatu. Selesaikan dulu yang satu, kemudian selesaikan yang lain. Ya seperti dalam Al-Quran juga seperti itu kan. Jika kamu sudah menyelesaikan satu urusan, baru selesaikan urusan yang berikutnya. Iya betul. Sebab kalau kita tidak fokus, ya pertama kan kemampuan kita, tenaga kita ya, Ya, itu kan terbatas. sangat ya. terbatas. Nah kalau kita mau menggarap berbagai macam ragam katakanlah pekerjaan, Betul, ya pasti ini tenaga kita itu kan dibagi-bagi ya. dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi nanti ya kerjaan juga tidak akan optimal. Betul Ya. sekali. Sehingga hasilnya juga pasti tidak optimal. Betul. Baiklah, jadi kita harus fokus ya. Masih ada yang keempat apa? Nah, yang keempat, nah ini sebenarnya bisa dikatakan standar lah, semua orang paham bahwa dalam mengerjakan sesuatu ya jelas kita harus kerja keras dan kita tekun melakukannya. Yang namanya kerja keras mungkin kita dengan tenaga yang cukup, dengan waktu yang cukup dan terus secara berkesinambungan sampai pekerjaan kita tuntas. Nah, ya ini standar lah Pak. Jadi yang namanya hasil maksimal ya kita harus kerja keras. Sayangnya kebanyakan orang itu hanya paham ya kerja keras saja. Kalau maksimal itu kerja keras. Padahal kita tahu ya tadi kita udah ada prolognya. Sebelum kerja keras itu kita harus ikhlas, kemudian mohon pertolongan Allah dan fokus. Baru kita kerjakan dengan kerja keras, artinya dengan tenaga, dengan waktu yang memadai. Tidak bisa asal-asalan, baru bekerja sedikit sudah berhenti. Baru hari ini mencoba, besok udah berhenti lagi. Tidak seperti itu. Tidak boleh hejot ihang ya kalau sudah Betul kan. ya, kalau hejot ihang gitu. Sedikit-sedikit pindah, sedikit Sedikit-sedikit pindah ya. pindah. Nah ini maksud kerja keras itu apakah memang juga harus sangat lama kerjanya ya? Atau tidak usah lama-lama, tapi standar saja waktunya gitu ya? Kalau waktu sebenarnya kita disesuaikan saja Pak, ya termasuk disesuaikan dengan kemampuan diri kita itu ya. Artinya ya kerja keras itu masih berkaitan tadi dengan fokus dan kita bekerja semaksimal mungkin ya dengan tenaga kita. Artinya tidak asal-asalan lah. Misalnya kerja sebentar berhenti santai, kerja sebentar berhenti santai. Artinya terus kerja dengan intensitas yang cukup tinggi dan secara terus menerus sampai waktu ya sesuai dengan waktu kerja kita. Kalau memang bagi karyawan kerjanya misalnya sehari 7 sampai 8 jam ya itulah optimalkan dalam 7 sampai 8 jam itu dengan intensitas yang cukup tinggi. Iya. Tidak lambat, tidak asal-asalan seperti itu maksudnya. Iya. Jadi kalau kerja berlebih-lebihan juga ya melewati batas itu kurang bagus kan? Betul sekali Pak. Jadi bekerja berlebihan mungkin untuk hari ini misalnya, hari ini kita bekerja keras ya. Bekerja melebihi waktu sampai batas maksimal kita. Nah, seringkali yang dilupakan itu besok akan terganggu. Iya. Karena hari ini terlalu capek. Iya. Jadi recovery itu bagus. Jadi manajemen kerja yang bagus itu adalah dalam rentang waktu tertentu kita kerja benar-benar sangat intens, kemudian beri waktu untuk recovery. Jadi ada recovery-nya untuk mengembalikan tubuh. Makanya itulah diciptakan dalam surat An-Naba ya, misalnya siang untuk mencari maisa, kemudian malam untuk beristirahat itu. Itu memang Allah sudah menciptakan seperti itu. Nah tentang kerja keras Pak Rahmat ya, kita lihat bahwa Abang Beca itu kerjanya sangat keras. Betul. Ya. Tapi kan hasilnya sangat kecil itu. Betul. Jadi kalau hanya kerja keras saja tampaknya itu enggak mencukupi ya. Betul sekali. Ya. Gimana penjelasannya tuh?
Makanya kita langsung masuk ke langkah berikutnya. Langkahnya. Makanya bekerja dengan ilmu. Jadi bukan hanya bekerja keras, tapi kita juga perlu bekerja dengan ilmu dan mengetahui tata cara kerja atau sistem ya melakukan sesuatu dengan baik. Nah, sebenarnya kalau masalah waktu, masalah kerja keras, mungkin antara kita dengan Bill Gates, waktu kerjanya mungkin sama. Toh masing-masing kita juga punya waktu 24 jam. Kita punya 24 jam, Bill Gates juga sama, punya waktunya 24 jam. Yang membedakan adalah Bill Gates itu punya ilmu yang mungkin belum kita ketahui bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak. Makanya dia menjadi orang yang termasuk ya yang paling kaya di dunia, bahkan sempat menjadi nomor 1. Nah, artinya memang ada ilmunya, ada caranya. Artinya untuk ikhtiar maksimal kita harus selalu terus-menerus meningkatkan ilmu dan meningkatkan pengetahuan kita bagaimana cara melakukan sesuatu. Ya sebagai contoh lah, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Kadang ada orang yang dia itu hasil kerjanya itu begitu bagus, begitu tinggi. Saya ngobrol sama dia ya karena dia emang paham tentang apa yang dia lakukan, punya kepahaman, punya ilmu. Berbeda dengan karyawan yang baru masuk, saat itu saya baru masuk, ya belum mengerti, akhirnya hasil pekerjaan saya sedikit. Nah, disinilah maka perlunya ilmu. Maka wajar orang yang berilmu itu hasilnya pun akan lebih besar, karena kontribusinya, apa yang dihasilkannya pun akan lebih besar. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, kalau ingin sukses di dunia, raihlah dengan ilmu. Kalau ingin sukses di akhirat, raihlah dengan ilmu. Kalau ingin sukses dunia akhirat, raihlah dengan ilmu. Jadi umat Islam itu diajarkan untuk pintar, diajak untuk pintar. Itulah sebabnya kan ada hadis yang mengatakan lah. Betul sekali. Tuntutlah ilmu katanya. Betul. Sejak lahir sampai masuk liang lahat. Ya, bahkan sampai ke negeri Cina. Nah, ya betul ya. Betul. Makanya saya kurang sepakat kalau ada orang-orang malah ngajak kalau mau sukses itu harus bodoh. Ya itu bukan ajaran Islam. Iya. Nah. Jadi Islam itu mengajarkanlah tuntut ilmu. Betul. Sejak lahir sampai masuk liang lahat. Betul. Ya. Sebab memang ilmu itu kan luasnya tidak terbatas. Betul. Ya. Bahkan makin dipelajari ilmu itu makin banyak yang kita tidak tahu. Ya. Makin sadar ya banyak yang tidak tahu. Ya, contoh aja kita pada waktu tamat SD rasanya aduh banyak tambahan ilmu. Masuk sekolah menengah juga tambah lagi ilmu ya. Betul sekali. Masuk perguruan tinggi ternyata masih banyak juga yang kita tidak tahu ya. Sudah S1, masuk S2 banyak lagi yang belum tahu ya. Kemudian masuk S3. Justru di S3 itu orang mempelajari satu fokus keilmuan. Mau dipersempit ya? Yang lainnya tidak tahu. Ya. Iya. Memang diperdalam. Tapi yang dipersempit itu pun ya ternyata masih banyak yang kita tidak tahu ya. Itulah sebabnya katanya ilmu Allah itu sangat kalau luas, lautan ya. Itu Betul. dijadikan tinta ya, pohon-pohonan dijadikan sebagai alat tulisnya, itu tidak akan habis sampai ditambah dengan 7 lautan lagi. Betul. Itu sebabnya perkembangan ilmu dalam berbagai bidang, termasuk bidang teknologi ya. Sekarang kan makin lama makin canggih ya, seperti makin mudah dan sebagainya ya. Nah, itu apa cukup dengan ilmu yang dalam pengertian pengetahuan ya. Supaya kita menjadi orang yang sukses. Betul sekali. Ya, ilmu bisa dikatakan ya langkah awal. Jadi dalam Islam juga kita diajarkan beramal itu harus dengan ilmu. Artinya ilmu sebagai dasar, tapi ilmu juga harus diamalkan. Artinya harus ada tindakan. Nah, untuk melakukan sesuatu, kita itu butuh yang disebut dengan skill. Kalau meminjam istilah dari Pak Freud, learning to do gitu. Yeah. Bukan hanya learning to know. Jadi pengetahuan, ilmu, tata cara yaitu pengetahuan. Itu sebagai dasar, sebagai fondasi kita. Nah, untuk implementasinya aja jelas kita membutuhkan skill, membutuhkan keterampilan. Ya, untuk sholat aja kita butuh keterampilan, untuk wudhu butuh keterampilan, untuk bekerja butuh keterampilan, untuk berdagang butuh keterampilan. Nah, semakin tinggi keterampilan kita, maka pekerjaan kita itu hasilnya akan semakin maksimal, semakin cepat dan semakin berkualitas. Dan itu sudah banyak bisa dibuktikan. Kalau kita ya sebagai contoh lah, di beberapa pabrik kalau kita lihat para karyawan yang pekerjaannya begitu sangat cepat, dalam mengemas begitu cepat, karena itu sebuah skill yang sudah terlatih.
Nah, bahkan saya sudah pernah mencoba ya di sebuah perusahaan di industri manufaktur. Di bagian bubut saya memperhatikan seorang operator bagaimana dia membubut sebuah komponen dengan sangat cepat. Set, 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 cepat banget itu. Saya penasaran, saya coba itu. Dan ternyata saat saya nyoba lama, Pak. Dan gagal. Ternyata kenapa? Karena si operator itu udah punya skill. Jadi skill itu benar-benar sangat membedakan. Dari cara menjual juga, orang yang punya skill menjual dengan yang tidak punya skill menjual, hasilnya akan beda. Mungkin yang tidak punya skill menjual, dia closing itu misalnya 1-3%. Tapi orang yang punya skill, dia closingnya bisa sampai 10%. Ya. Tapi kan katanya skill itu ada dua jenis, Pak Rahmat ya. Ada yang dikatakan hard skill ya, atau keterampilan keras. Dan juga ada yang namanya soft skill ya. Betul. Itu apa bedanya itu hard skill dengan soft skill itu? Nah, kalau hard skill itu, kalau saya mendefinisikannya lebih ke dalam pekerjaan. Pada teknis Ya, ya. teknis, pekerjaan teknis. Kalau ke soft skill itu lebih ke manajemen, leadership, networking, kerjasama, itu seperti itu. Ya. Nah, keduanya itu sangat penting. Ya. Jadi yang saya maksud skill di sini adalah skill secara umum. Ya. Jadi keduanya baik soft skill maupun hard skill itu perlu. Nah, yang justru perlu ditekankan di sini, keduanya sangat perlu. Salah satu kesalahan yang sering terjadi, orang lebih menekankan ke hard skill. Hard skill memang perlu, hard skill memang penting, tapi jangan dilupakan juga dengan soft skill. Bahkan termasuk cara mengatur emosi aja, itu termasuk ke soft skill, itu sangat penting. Kita punya hard skill yang bagus, tapi pengaturan emosi kita nggak bagus, mood kita jelek, akhirnya hasil kerja kita juga tidak maksimal. Ya. Jadi kalau untuk pekerja lapangan ya, itu yang dibutuhkannya itu katanya adalah hard skill, keterampilan teknis. Tapi untuk seorang pemimpin, seorang manajer itu bukan hanya hard skill, tapi harus soft skill ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa soft skill itu partisipasi atau dampak kepada keberhasilannya itu jauh lebih besar. Betul sekali. Bahkan ada yang mengatakan sampai 85%. Sedangkan hard skill itu hanya 15%. Nah, itu keterampilan soft skill itu atau keterampilan lunak, ada yang namanya itu keterampilan sosial, Pak. Betul. Itu keterampilan komunikasi ya, keterampilan kolaborasi ya, keterampilan berkreatif ya, dari kepemimpinan ya, mengambil keputusan, itu semua adalah soft skill ya. Nah, itu adalah keterampilan-keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin. Apakah pemimpin sosial, pemimpin politik, pemimpin perusahaan dan sebagainya. Gimana menurut pendapat Rahmat? Ya, sangat betul sekali, saya setuju. Jadi kalau bisa saya menggambarkan grafik ya, istilahnya tuh, kalau di sini seorang teknisi, ke kanan itu seorang leadership, nanti kita akan ada garis seperti ini, garis miring gini, garis lurus, yang intinya adalah semakin tinggi misalnya posisi seseorang dalam kepemimpinan, kebutuhan soft skillnya semakin besar, tapi tetap memerlukan hard skill, tapi porsinya lebih sedikit. Nah, semakin teknik orang bekerja, hard skillnya lebih besar, kebutuhan soft skillnya lebih kecil. Nah, itu tinggal diseimbangkan. Nanti semakin naik jabatan, posisi orang yang awalnya di teknik, ya terus ditingkatkan bagian di soft skillnya. Jadi ya sangat setuju. Jadi keduanya sangat diperlukan dan akan ditentukan oleh kebutuhannya di posisi dia. Gitu. Ya, ya. Nah, tadi kan Pak Rahmat menyatakan bahwa ada 7 jurus. Kalau salah kita sudah mendapatkan 6 jurus ya. 6. Pertama ikhlas, kedua ya doa, ketiga fokus, keempat bekerja keras dan tekun, kelima bekerja cerdas, yang keenam bekerja dengan keterampilan. Betul. Yang ketujuh apa tuh? Nah, yang ketujuh ini bisa melonjakkan hasil pekerjaan kita, Pak. Nah, ini masih kemampuan dalam bekerja yang seringkali kita lupakan. Banyak orang yang lupakan.
Kalau kita menguasai jurus yang ketujuh ini, hasil pekerjaan kita itu bisa melonjak. Yaitu yang pertama, ya jurus itu ada dua ya. Jurus yang ketujuh itu ada dua hal. Yang pertama adalah kreativitas, dan yang kedua adalah kita mampu memanfaatkan daya ungkit atau leverage. Nah, ini yang seringkali ya jurus rahasianya ada di sini. Kreativitas ya, kita tuh harus memikirkan ide-ide terbaik dalam pekerjaan kita. Seringkali kita hanya terfokus kepada cara bekerja itu saat ini seperti ini. Misalnya, cara ngedit video ya seperti ini. Cara membuat laporan seperti ini. Cara membuat produk seperti ini. Padahal masih ada cara-cara yang lain, ide-ide melakukan sesuatu yang lain yang mungkin belum kita ketahui. Atau mungkin belum kita coba. Nah, jadi kita perlu secara kreatif menemukan cara-cara yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kemudian kita coba apakah cara yang berbeda itu hasilnya lebih bagus atau enggak. Nah, seringkali kita menemukan sebuah cara yang belum pernah kita lakukan, yang berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang, ternyata hasilnya jauh lebih bagus. Artinya kita harus terus menggali ide-ide dalam cara kita bekerja. Jadi ide-ide itu bukan hanya ide produk, tapi termasuk ide proses. Nah, itu harus digali terus supaya kita menemukan cara yang terbaik. Nah, bisa saja hanya berjarak satu ide saat kita menemukan ide baru, produktivitas kita bisa melonjak luar biasa. Inilah hasil yang maksimal. Nah, jurus ketiga itu jurus ketujuh saya gabung dengan yang kedua yang disebut dengan leverage, atau dalam bahasa kita adalah daya ungkit. Ya, daya ungkit itu bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada saat ini untuk dioptimalkan dalam meningkatkan pekerjaan kita. Yang paling umumnya yang sering kali kita manfaatkan pertama adalah teknologi. Kita bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Ya, sebagai contoh misalnya di dunia permesinan. Dulu misalnya kita membubut dengan manual, satu orang bubut sampai selesai, ulang lagi sampai selesai, ulang lagi sampai selesai lama. Ternyata sudah ada teknologi baru yang bisa mempercepat. Bagaimana cara membubut itu dengan menggunakan pemrograman. Dengan pemrograman nyaris hanya disetting di awal, selanjutnya bisa bekerja sendiri. Nah, bukan hanya di pemesinan, termasuk di dunia busana juga banyak seperti itu. Mesin-mesin yang sekarang itu sudah bisa bekerja sendiri, bekerja dengan sendiri ya di program di awalnya, yaitu lebih akan meningkatkan produktivitas lebih jauh, lebih banyak, kemudian dari segi kualitas juga lebih terjaga. Ya simpel kayak bordir aja. Sekarang kan dengan mesin itu sangat cepat, luar biasa. Ya. Kalau dulu yang manual gini ya atau pakai mesin, tapi dengan mesin yang udah otomatis, ribuan dalam waktu hitungan jam itu udah sangat mudah. Nah, itu kita bisa optimalkan. Tapi kita juga tidak hanya bicara mengoptimalkan alat-alat canggih. Sebenarnya kita bisa mengoptimalkan alat-alat yang sebenarnya seperti biasa, tapi kita optimalkan. Ya, simpelnya, kayak kita mau mengangkat benda yang berat, kalau mau diangkat pakai tangan, itu kan berat, sulit, sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa, bahkan tidak terangkat oleh manusia. Tapi hanya dengan memanfaatkan sebuah batu dengan sebilah papan misalnya, kita diungkit seperti ini, si batu itu bisa terangkat, benda yang berat bisa terangkat, hanya memanfaatkan benda-benda yang sederhana. Nah, ini dikombinasikan dengan kreativitas tadi. Bagaimana secara kreatif kita memanfaatkan apa yang ada, apa yang kita miliki untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, tentang kreativitas dan teknologi, Pak Rahmat ya. Di satu sisi memang itu baik sekali ya, termasuk penggunaan teknologi. Tapi kalau tidak hati-hati itu bisa merugikan diri kita sendiri ya. Contoh kecil Pak Rahmat ya. Sekarang kalau kita menggunakan jalan tol ya, itu kan kita harus membayar ya, kemudian juga seolah-olah waktu masuk juga didaftar gitu ya. Dulu itu yang menjaganya manusia Pak, tapi sekarang jadi mesin ya. Betul. Nah, dalam
kondisi negara kita itu banyak orang yang mau bekerja ya, dan penggunaan teknologi tersebut sehingga kesempatan kerja menjadi berkurang itu. Betul. Gimana itu tuh? Itu kan berarti tojaya di satu sisi memang ada peningkatan produktivitas. Betul. Bagi pengusaha itu untungnya dia makin gede ya, sebab ongkosnya makin kurang. Tapi bagi kepentingan bangsa, sosial, itu akan menyebabkan pengangguran bertambah ini. Betul. Gimana itu? Gimana solusinya? Kalau saya melihat bahwa yang namanya teknologi itu adalah sebuah alat. Teknologi itu alat yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk memudahkan manusia. Jadi bagaimana hasil dari teknologi itu ya nanti kembali ke orangnya. Akan kembali ke orangnya, ke kita, bagaimana dengan bijak menggunakan teknologi tersebut. Ya bukan salah teknologinya, tapi salah kita yang salah menggunakannya. Teknologi membawa kemudahan, tapi kalau salah menggunakannya, bahkan digunakan ya, teknologi digunakan hanya untuk memenuhi ambisi manusia yang tamak, ya itu akan merusak. Jadi teknologi sekali lagi itu hanya alat, yang terpenting itu bagaimana orang ya kita dengan bijak menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana caranya supaya teknologi ini tidak mengurangi pengangguran, ya itulah manajemen di orangnya itu, bukan masalah di teknologinya. Ya. Jadi orang dalam hal ini adalah para pemimpin kan, Betul sekali. yang mengambil kebijakan. Ya. Betul. Jadi benar teknologi itu adalah memberikan banyak kemudahan bagi kita, ada peningkatan produktivitas ya. Tapi kalau tidak hati-hati itu akan merugikan kita Betul. sendiri. Baiklah Pak Rahmat, tampaknya kita sudah cukup berbincang-bincang tentang masalah jurus-jurus untuk usaha yang maksimal atau optimal ya. Tadi sudah disampaikan ada 7 jurus ya para hadirin sekalian yang dapat kita pegang supaya usaha kita itu maksimal dan juga hasilnya maksimal ya. Supaya tidak lupa, pertama kita harus bekerja dengan penuh keikhlasan ya. Sebab pada dasarnya tugas kita itu adalah beribadah ya, mengabdi kepada Allah. Dan yang kedua, jangan lupa kita berdoa ya. Sebab memang kita itu manusia pada dasarnya itu lemah ya. Kita harus minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, kita juga harus fokus ya. Jangan ngaran cabang. Jadi dalam waktu yang sama bisa kerja A, B, C dan sebagainya ya. Ya mungkin itu hasilnya akan lebih banyak. Tapi juga nanti dari setiap bagian itu barangkali mendapatkan perhatian dan tenaga kita itu sedikit-sedikit, sehingga hasilnya tidak akan optimal ya. Yang keempat, bekerja itu harus kerja keras ya. Gabungan saja kerja keras, kerja cerdas ya, dan kerja yang tuntas ya. Dan yang selanjutnya kita punya keterampilan ya. Keterampilan itu ada dua. Pertama keterampilan teknis atau hard skill, yang kedua adalah keterampilan lunak atau soft skill ya. Dua-duanya perlu. Keterampilan teknis akan kita peroleh di persekolahan kita ya. Tapi keterampilan soft skill atau keterampilan sosial itu yaitu dengan banyak bergaul dengan sesama manusia ya. Kalau di sekolahnya misalnya para mahasiswa hanya fokus pada pelajaran saja, teori-teori saja ya, itu hanya akan mendapatkan keterampilan teknis. Tapi kalau dia itu aktif di organisasi kemahasiswaan, apakah di himpunan, di senat mahasiswa, di dewan mahasiswa, koperasi mahasiswa, nanti keterampilan sosial itu akan meningkat ya. Sehingga setelah keluar dari sekolah, dia itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, kita harus punya daya kreativitas ya, dan juga daya ungkit ya, ya. Nah dengan cara demikian insya Allah ikhtiar kita itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja para hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.